speech dalam bahasa Inggris terbagi atas beberapa bagian, tapi yang akan kami bahas yaitu hanya ada 5, yaitu noun, adjective, pronoun, adverb, dan verb. Yang pertama yaitu noun. Noun adalah kata benda yang mencakup segala jenis nama, mulai dari nama orang, hewan, buah-buahan, sayur-sayuran, merek suatu produk, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Jadi banyak sekali contoh noun seperti TV, table, book, pen, Andi, dan masih banyak lagi. Apa saja sih fungsi dari noun? Noun itu berfungsi sebagai subjek, sebagai objek langsung, sebagai objek tak langsung, dan sebagai kata keterangan. Noun di sini terbagi atas 2, yaitu dilihat dan tidak dapat dilihat. Di mana yang pertama yaitu concrete noun. Concrete noun adalah suatu benda yang dapat dilihat oleh panca indera kita. Contohnya seperti nama hewan, binatang, nama hewan atau binatang, nama orang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu abstract noun, di mana abstract noun di sini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau disentuh, tapi dapat dicerna oleh otak karena memang ada. Contohnya seperti love atau cinta, dan friendship atau persahabatan. Jadi terakhir ini saya akan memberikan beberapa contoh. Satu contoh yaitu tentang noun sebagai objek. Itu I buy some book for my exam. Itu saya membeli beberapa buku untuk ujian saya. Yang kedua yaitu adjective. Adjective adalah kata sifat yang mensifati orang ataupun suatu hal. Yang disifati di sini biasanya adalah bentuk noun maupun pronoun yang berupa orang, tempat, benda maupun binatang. Contohnya she is beautiful girl. Beautiful di sini yaitu kata sifat karena cantik. I just bring this small bag. Small di sini juga kata sifat kecil. Adapun beberapa yang termasuk kata adjektif atau kata sifat, contohnya yaitu opinion, size atau ukuran, age usia atau usia, color itu warna, shape bentuk, material bahan maupun purpose atau tujuan. 3. Verb. Secara bahasa, verb berarti kata kerja. Verb merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan atau sebagai sebutan nama dari tindakan tersebut. What is function of verb? Atau apa saja fungsi dari verb itu sendiri? Verb bisa berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan komplement atau pelengkapnya. Verb biasanya menjadi predikat dari suatu kalimat. Verb juga berfungsi sebagai kata kerja utuh dalam suatu kalimat. Ada beberapa jenis verb, yaitu infinitive verb kata kerja biasa, auxiliary verb kata kerja bantu, linking verb kata kerja penghubung, transitive verb kata kerja yang membutuhkan objek, intransitive verb kata kerja yang tidak membutuhkan objek, regular dan irregular verb. 4. Pronoun. Pronoun adalah merupakan salah satu dalam parositif yang mempunyai fungsi sebagai kata ganti orang atau benda. Selain manusia, bisa meliputi tumbuhan, hewan, atau tempat. Pronoun digunakan agar tidak terjadi pengulangan atau penyebutan dengan nama yang sama, jadi lebih singkat dan tidak monoton. Example, Nito work in the hospital, he always go to hospital by motorcycle. Beberapa macam kata ganti atau pronoun, yaitu subjek, objek, possessive, adjektif, dan refleksif, di mana subjek tersebut yaitu I, you, we, they, she, he, it, dan seterusnya. Objek yaitu me, us, them, your, her, him, it, possessive, mine or theirs, your, her, him, it, possessive adjective, my or their, your, her, him is reflexive, myself or self, himself, yourself, himself, dan herself. Adverb. Adverb adalah kata yang menerangkan kata kerja verbs. Kata sifat adjektif atau kata keterangan adverb lainnya. Keberadaan
adverb bukan menjadi sebuah kewajiban dalam sebuah kalimat, namun keberadaan akan menjelaskan dengan rinci pada kalimat tentang bagaimana, apa, kapan, di mana, dan mengapa. Example. Bagian A. He drive slowly. Dia mengendarai mobil secara pelan. Yang kedua, he bikes and very fast. Busily. Dia menyepedai sebuah sepeda yang cepat. How many kinds of adverb, atau berapa macam adverb itu? Bagian A. Adverb of manner adalah kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan cara atau bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan. Contohnya, Ashley fluently. Bagian B. Adverb of time, yaitu kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan kapan suatu pekerjaan atau peristiwa terjadi. Adverb yang termasuk dalam kategori time atau di antara adalah today, tomorrow, last night, and next year, dan lain-lain. Bagian C. Adverbs of place adalah keterangan yang menjelaskan tempat kejadian pada kalimat. Contohnya pada kata yang termasuk adalah above, in, down, near, somewhere, unwhere, dan lain-lain. Bagian D. Adverb of frequency, kata keterangan yang menyatakan seberapa sering suatu kegiatan atau peristiwa dilakukan atau terjadi. Adverb yang termasuk dalam kategori frekuensi adalah always, seldom, never, often, sometimes, usually, dan lain sebagainya. Bagian E. Adverbs of degree, kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan sampai seberapa jauh tingkat atau derajat suatu kegiatan peristiwa. Di antara adverb yang termasuk golongan ini adalah rarely, very, also, late, hardly, too, strongly, almost, thereafter, dan lain-lain. Bagian F. Adverb of quantity merupakan kata keterangan yang menerangkan jumlah atau kuantitas suatu pada kalimat. Contohnya much, some, a lot of, much, all, dan lain-lain.